إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullahu taala. Ya, kita masuk di pembahasan tentang masih berkaitan dengan kalam. Ya, jika di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahasanya kalam itu minimal tersusun dari apa saja, ya. Kemudian kalam juga bisa dibagi menjadi 4, ya. Jadi dari sisi penunjukan, ya. Isi atau penunjukan. Amar, nahi, khobar, istighbar atau istifham. Nah, dalam kesempatan kali ini di matan selanjutnya beliau menjelaskan kalam ada juga pembagian dari sisi yang lain, yaitu dari sisi yaitu penggunaan, yaitu dari siapa? Istimal. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Maka kalam bisa kita lihat di papan tulis aqsamul kalam min haitsu istimaluhu. Maka terbagi menjadi 2 dari sisi penggunaannya, hakikah dan majaz. Di sini disebutkan ila hakikatin wa majazin. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala maudhihi. Jadi nanti hakikat ada 2 definisi. Definisi pertama dan definisi kedua. Nah, definisi pertama adalah ma baqiya fil istimal ala maudhihi, yaitu yang masih menggunakan yaitu makna aslinya. Jadi al-hakikat nih menggunakan makna asli. Kata ini dimaknai dengan makna asal, ya, secara bahasanya, makna asalnya. Kemudian ada definisi yang kedua, waqila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibah, yang digunakan yaitu dengan standar istilah oleh kelompok tertentu. Ya. Makanya ada dua takrif, ya, 2 definisi, ya. Di definisi pertama dan kedua. Kemudian beliau mengatakan wal majazu ma tujuwiza an maudhihi. Majaz itu yang apa? Melewati tempat asal. Artinya majaz adalah apa? Pemaknaan kata tidak menggunakan makna asli, tidak menggunakan makna asal. Nah, ini majaz, ya, al-majaz. Kemudian beliau mengatakan wal haqiqatu, ya, imma lughawiyatun, ya. Di sini sudah kita tuliskan. Hakikah itu ada 3. Yang pertama lughawiyah, kemudian wa imma syar'iyah, wa imma urfiyah. Ya, ada 3. Kemudian beliau mengatakan wal majazu majaz imma an yakuna ziyadah atau naqas, ya, nuksan, naqas, atau nakal pemindahan, isti'arah peminjaman. Ziyadah tambahan, naqas pengurangan, nakal pemindahan, isti'arah peminjaman. Ini adalah skema atau bagan untuk matan. Tetap kita lihat penjelasannya. Bahasanya kalam dari sisi penggunaannya dibagi menjadi 2, hakikat dan majaz. Hakikat didefinisikan oleh musonif rahimahullah ta'ala dengan 2 definisi. Definisi pertama ma baqiya fil istimali ala maudhihi, yaitu apa? Masih menggunakan makna asal, memaknai satu kata dengan makna asalnya, ya. Sehingga contoh, ya, ini artinya makna asal atau makna pertamanya itu apa? Contoh kata asad, asadun. Nah, ini kan artinya singa. Ini wudi'a lil hayawan al-mutaris, yaitu kata asad itu makna asalnya adalah singa, yaitu hewan yang buas, hewan menyerang, ya.
Kemudian terkadang itu digunakan atau dimaknai bukan makna asal, ya. Namanya majaz nanti. Jadi ada yang misalnya ya disematkan pada laki-laki yang pemberani, ya. Ya, laki-laki pemberani, ar-rajul asyuja, maka ini nanti majaz. Maka di sini Ja'a al-Asad, maksudnya ada laki-laki, seorang laki-laki yang pemberani, ya mirip dengan singa gitu. Jadi keberaniannya, maka dia ini sudah majaz. Kalau Asad itu harusnya ya singa, bukan orang gitu. Tapi kalau dikatakan di orang pemberani kok disebut Asad, ini memaknai Asad, ya, sehingga Asadun dimaknai dengan makna majaz. Nah, hakikat di definisi yang pertama ini ya bisa masuk berarti hakikat lugawi saja. Lugawiyah. Ya. Karena hakikat lugawiyah itu ya adalah apa? Sesuai makna bahasa. Kemudian di definisi kedua beliau kan mengatakan yaitu satu lafadz yang telah yaitu disepakati oleh satu kelompok tertentu, maknanya adalah demikian, maknanya adalah X, maknanya adalah A, gitu kan, kelompok tertentu, misal atau golongan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, kelompok ini atau golongan ini atau kalangan, nah, ini disebut mukhatibah, ya. Jadi disebutkan di matan mastuliha fi mastuliha alai minal mukhatibah, satu kelompok kalangan tertentu. Contohnya ada kata sholat, as-sholatu, ya. Secara bahasa itu doa kebaikan, doa bil khair. Tapi kalangan fuqaha mukhatibah itu memaknai sholat itu apa? Yaitu aqwal, af'al, ya, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Jadi ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Ini versi fuqaha. Nah, fuqaha ini adalah tadi mukhatibah, kalangan tertentu, kalangan tertentu. Jadi menurut fuqaha ini, ya, maka sholat adalah ucapan-ucapan, perbuatan atau gerakan-gerakan diawali dengan takbir ditutup dengan salam. Ini ada hakikat, ya, secara syar'i. Padahal ini bukan apa? Bukan makna asal, karena makna asal sholat secara lugawi adalah doa, ya, doa kebaikan. Ini makna asal. Kemudian di dalam kalangan tersendiri atau kalangan fuqaha itu dimaknai demikian, sholat yang satu bentuk ibadah yang sudah ma'ruf kita ketahui. Maka oleh karena itu kita katakan kalau sholat itu menurut definisi pertama, ya, maka dia sholat adalah doa, ya. Menurut definisi yang pertama, yang apa definisi pertama tadi? Mabaqya fil istimal ala maudhi'i, ya, ada di matan kitab Waraqat, bisa dilihat. Mabaqya fil istimal ala maudhi'i, maka sholat ini kalau hakikatnya menurut definisi ini adalah dia doa, ya. Adapun kalau menurut definisi kedua, yaitu mastukmila fi mastuliha alai minal mukhatibah, yaitu pemanaan yang disepakati kalangan tertentu, ya. Maka sholat itu dimanai adalah tadi, ya, ucapan-ucapan, gerakan-gerakan dimulai dengan takbir ditutup dengan salam, itu hakikat menurut makna kedua. Karena makna kedua hakikat itu yaitu apa? Yang disepakati oleh kalangan tertentu. Nah, kan tapi kalau misalnya menurut definisi pertama, maka kalau sholat itu dimaknai akwal af'al tadi, maka itu menjadi apa? Majaz menurut versi takrif definisi pertama. Tapi kalau menurut definisi kedua, yang sholat adalah akwal af'al muhtatah bitakbir muhtatamah bi taslim, itu hakikat menurut versi kedua. Jadi karena ada beda definisi, maka sehingga hasilnya juga beda.
Kemudian definisi yang kedua ini lebih luas ya daripada definisi pertama. Karena kalau definisi pertama ini ya, definisi pertama yang takrif pertama ini hanya sebatas ke lugawiyah saja. Maksudnya lugawi. Jadi hakikat secara lugawi. Ya, itu definisi pertama. Ada takrif yang awal itu hakikat hanya terbatas pada yang lugawi saja. Nah, kalau definisi yang kedua ini nanti mencakup ya. Yang kedua ini ya. Ini mencakup syar'i ya, mencakup lugawi, mencakup syar'iyah, urfiyah. Kalau definisi pertama hakikat itu pokoknya ya hakikat lugawi. Kalau definisi kedua hakikat itu bisa hakikat syar'iyah, bisa juga hakikat apa? Urfiyah. Nah, hakikat ya. Jadi kalau hakikat lugawi itu makna asal. Salat adalah maknanya doa itu. Kalau hakikat syar'iyah tadi, salat adalah akwal, afal dan seterusnya. Ya, itu satu bentuk ibadah yang sudah maklum kita ketahui. Kalau hakikat urfiyah itu satu pemanaan secara uruf. Ya. Secara apa? Uruf. Contoh adabah ya. Adabah maka nanti ini urfiah ya, contohnya adabah. Ya. Adabah ini nanti dimaknai secara uruf ya, adalah yang berkaki 4 ya, yang berkaki 4. Contohnya himar, keledai. Kemudian musonif, padahal kalau secara umum kan secara bahasanya nanti bisa semua yang melata ya, di bumi ya. Semua yang melata berjalan di muka bumi, tapi secara urufnya dia yang berkaki 4. Kemudian musonif menjelaskan tentang majas. Bahasanya majas itu yang dipindah dari makna asli. Artinya majas itu memanai bukan pada makna hakikatnya, bukan pada makna aslinya. Sebagaimana misalnya asad itu singa, bisa kemudian asad itu untuk menamai atau menyebut seorang yang pemberani. Ya, ini majas. Ya. Karena asad kalau makna aslinya apa? Tadi hewan buas yang menyerang singa. Ini berdasarkan apa? Definisi yang pertama tadi. Definisi pertama, maka ini masuk majas. Kemudian majas di sini disebutkan ada 4 macam ya. Nah, disebutkan oleh musonif ada 4 macam. Kemudian majas ini ya, majas ada 4 macam. Ini majas dengan kata, itu nanti satu kata kemudian dimanai dengan makna yang bukan makna asli. Dan ini harus ada alaqah, harus ada kaitan ya, ada kaitannya antara dua makna tadi. Misalnya asad itu singa aslinya. Kemudian ada seorang pemberani itu kemudian disebut asad. Nah, ini maknanya majas. Ada hubungan apa? Keterkaitan, sama-sama apa? Ada keberanian. Ya, ada apa? Keberanian. Jadi harus ada hubungannya secara makna. 2 makna tadi. Yang pertama majas itu apa? Tadi ziyadah. Ya, contohnya di sini di Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'. Ini contohnya. Laisa kamislihi syai'un. Ya, kafnya itu di situ tambahan karena
untuk taukid, penguatan. Karena kalau kita maknai apa adanya, nanti kaf itu seperti artinya kan misal. Berarti mislihi. Nah, laisa kamislihi syai'. Allah tidak ada yang menyerupainya, yang tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka kalau kaf itu kita maknai apa adanya, misal mislihi, berarti tidak ada yang seperti misalnya Allah. Berarti ini batil, menetapkan Allah ada misal, sehingga kaf di situ adalah tambahan. Kemudian kaf tambahan ya. Kemudian yang kedua nakes ya. Nakes ini contohnya, nakes itu pengurangan. Kalau tadi ziyadah tambahan. Surat Yusuf 82 was'alil qaryah. Was'alil qaryah. Bertanyalah pada, yaitu qaryah, kampung. Maka di sini aslinya itu ada yang dikurangi gitu. Karena di sini ditakdirkan is'al ahlal qaryah, yang ditanya penduduknya, di ahlanya penduduk itu tidak dimunculkan. Karena pertanyaan tidak mungkin ke qaryah, ke kampungnya, ke pemukimannya, rumah-rumah ya. Sehingga ini dimaksud dengan qaryah itu ahluha, penduduknya. Ini was'alil qaryah. Kemudian yang ketiga nakal, pemindahan. Ini biasanya ini di sini contohkan ya. Ini was'alil qaryah. Kalau nakal ini misalnya kata ghaid, al-ghaid. Nah, asalnya al-ghaid ini secara asal itu tempat yang landai ya, menurun, landai. Ya, kemudian nanti dimaknai sebagai kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Nah, ini kan sehingga bukan makna aslinya. Ini an-nakal. Kemudian contoh yang isti'arah, peminjaman. Saja di surat Al-Kahfi 77. Jidaron ya, di Al-Kahfi 77 jidaron yuridu ayangkot. Maka jidar dinding ya, ingin ambruk, runtuh. Nah, dinding ini kan benda apa? Benda mati, nggak punya iradah, keinginan. Tapi diserupakan dengan orang yang hampir jatuh. Nah, maka ini penyerupaan, meminjam sifat manusia. Manusia punya keinginan. Nah, ini dipinjam disematkan pada benda mati, yaitu dinding. Maka ini 4 macam-macam majas sudah kita baca dan kita bahas. Demikian untuk pertemuan pada kali ini. Allahu a'lam bishawab. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.